Nyola Permatasari. Saya Nisa Nurlaila. Saya Tri Aprilia. Dan ada rekan-rekan saya bernama Doris Anggriawan, Muhammad Ramadan Asmaroso, Vena Isa, Ananda Fani, Irma Wahyudari, Melisa Bunga, dan Elvina Krisdianti. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bab enzim. Ada pengertian enzim, yang kedua penghasil enzim, yang ketiga fungsi enzim, yang keempat kegunaan enzim, yang kelima efek samping dan obat tersendiri dan spesialis obat. 1. Pengertian enzim. Enzim atau fermen adalah senyawa-senyawa organik lazimnya protein yang dapat mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisa. Enzim ini hanya bekerja sebagai katalisator organik terhadap reaksi-reaksi dari substrat spesifik. Kegiatan enzim tergantung kepada suhu, derajat kesamaan atau pH, dan konsentrasi ion-ion. Yang kedua adalah penghasil enzim. Enzim dihasilkan oleh mikroorganisme atau bakteri atau jamur, misalnya lipase, amilase, dan streptokinase. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan, di mana zat-zat ini dipisahkan dan kadang-kadang dalam bentuk kristal, misalnya papase dari carica pepaya dan bromelin atau dari ananas sativum. Juga enzim dapat dibedakan atas gugus protein disebut juga apoenzim dan gugus non protein disebut juga gugus prostetik atau koenzim. Contohnya vitamin B1, nikotinamida, dan lain-lain. Yang ketiga adalah fungsi enzim. Fungsi enzim yaitu 1. Proses pencernaan dengan mengurangi lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, reaksi-reaksi yang bertalian dengan proses pernafasan. Yang ketiga, efek-efek dari vitamin berkenan dengan kerja dari enzim-enzim. Yang keempat, keseimbangan hormon-hormon supaya terpelihara dengan sintesa hormon atau penguraian hormon yang berlebihan oleh antagonisnya. Yang keempat, ada kegunaan enzim. Kegunaan enzim yaitu 1. Sebagai penolong dalam pencernaan, kedua, membersihkan dan menyembuhkan luka-luka, yang ketiga, menghilangkan radang atau bengkak, yang keempat, sebagai antikoagulansia. Yang kelima adalah efek samping enzim. Efek sampingnya sedikit sekali, antara lain alergi terhadap streptokinase. Atas dasar enzim adalah protein yang merupakan antigen dan merangsang pembentukan antibodi. Tapi hal ini jarang sekali terjadi. Yang keenam adalah obat-obat tersendiri. Obat-obat tersendiri yang pertama enzim-enzim pankreas dan pepsin, contohnya obat pencernaan. Yang kedua, bromelin atau anase, protease dari ananas sativum yang berkhasiat juga sebagai anti radang. Yang ketiga, papase atau prolase, enzim proteolitik yang didapatkan dari
Yang keempat, streptokinase atau enzim fibrinolitik yang nama dagang obatnya karbikinase dan streptase. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.